Saya sendiri yang membangun, saya sendiri yang menghancurkan itu. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman saya, sahabat Villa, akun vlog Villa telah diretas oleh hacker. Oke, sebelumnya di sini saya mau menyampaikan sesuatu aja sih, dan saya mau nyapa dulu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di channel baru saya, Ali Villa. Tidak jauh beda dengan vlog villanya karena nama saya sendiri, itu nama saya balik gitu ya. Saya di sini cuma mau klarifikasi dulu. Ini kejadiannya tepat di bulan Juli akhir. Saya inget banget. Sebenarnya udah cukup lama karena sekarang udah bulan Desember. YouTube vlog villa itu sebenarnya masih ada dan tidak hilang, tidak kena banned dan sebagainya. Kita bisa masih nonton video-video dari vlog villa juga yang saya buat. Yang saya takutkan hanya jika ada komentar yang penting di dalam video-video itu, di dalam channel vlog villa, saya tidak bisa respon karena bukan saya lagi yang megang gitu. Karena bukan saya sendiri yang handle. Karena udah dihack itu tadi. Si hackernya juga hacker luar, bukan orang Indonesia, jadi ini juga bisa dibilang profesional. So kita nggak bisa memulihkan akun itu. Nggak saya sendiri yang kemarin ngurus akun ini gimana cara bisa kembali gitu. Tapi teman-teman saya dari teman IT, itu teman sepeda ya, teman IT, dan gak cuma satu, bahkan 2, 3 atau kemarin lebih, untuk nolong pemulihan akun gak bakal berhasil. Jadi ya it's okay, saya ikhlas semuanya, saya rela. Dan sekarang saya mau bikin lagi di channel yang baru, yaitu gak jauh beda, Ali Villa. Dan bismillah, semoga channel ini lebih bermanfaat lah dibanding channel sebelumnya, vlog Villa. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Kenapa bisa kena hack atau bisa teretas? Pada bulan Juli lalu, akhir Juli tepatnya, itu kan saya sepeda nih. Ada satu event yang bergengsi banget, dan event itu tahunan, Grand Tour terbaik di dunia, yaitu Tour de France. Nah, dari event itu kita nggak punya akses buat live stream seperti di YouTube atau media platform lainnya yang mudah diakses. Jadi kemarin sempat live stream yang bisa dibilang ilegal ya. Ini sebenarnya nggak untuk ditiru, tapi emang ini free gitu loh, free dan gratis. Terkadang memang streaming ilegal itu berhasil untuk kita saksikan, kita tonton dengan menunggu iklan ya, biasanya berapa kali iklan jeda gitu. It's okay, itu nggak jadi masalah. Tapi kadang juga streaming ilegal itu nggak bisa ditonton karena kena blok dari servernya. Nah, di HP waktu itu biasanya kan lewat HP nih nonton, lewat HP itu masih bisa pakai iklan gitu, skip ads dan sebagainya, karena ya wajar ya, namanya ilegal gitu kan, ada webnya juga, oke gitu. Kemarin di HP kena blok, ya udah kita coba lewat laptop, bisa tuh nonton Tour de France stake berapa ya, udah mau akhir tuh kayaknya, stake 17 atau 18 gitu ya, pas mountain kan menarik gitu kan, gunung. Jadi waktu itu nonton di pertengahan, YouTube, sorry, laptop bisa diakses dari PC katakanlah, kita nonton dan skip ads juga. Secara nggak sengaja, nggak sadar, kita udah berhasil nonton nih, skip ad. Di belakang layar PC ada software yang bergerak, ada aplikator yang bergerak, dan itu auto install. Jadi waktu saya nonton juga kaget, begitu nonton muncul kayak sebuah instalasi apa gitu loh, kayak aplikasi, nggak tahu nama aplikasinya pun juga saya lupa. Waktu itu udah di reset tuh si Windowsnya juga, karena bakal kena kalau sampai sekarang ya, masih bertahan kalau nggak di reset pabrik gitu. Saya lupa nama aplikasinya apa, yang jelas tuh aplikasi luar juga. Itu isinya apa saya kurang tahu. Waktu itu sempat loading gitu kan, udah, tapi nonton juga tetap nonton aja gitu, live stream. Nah, setelah itu selesai, si aplikasi loading kayak install gitu kan, kelar,
Gak lama kemudian ada notifikasi dari Google, dan kebetulan di laptop itu kan emailnya juga email auto email itu kan login ya, nggak posisi ke logout gitu loh, modenya login, dan loginnya YouTube-nya Vlog Villa, emailnya Vlog Villa waktu itu. Jadi aduh, berapa lama setelah itu muncul notifikasi di sini di HP nih waktu itu. Notifikasinya di HP ini apa ya, dari Gmail pokoknya, dari Google Mail gitu kan. Waduh, pokoknya udah notifikasi yang nggak kita harapkan sebenarnya. Kalau orang mau ngehack, kalau orang Indonesia ya ngehack, setahu saya nih, ini Indonesia ya, kalau orang Indonesia ngehack itu biasanya kalau ada yang mau coba masuk untuk mengakses akun kita itu biasanya ada persetujuan dulu, notif apakah ini Anda atau bukan kan gitu, klik ya atau tidak gitu. Ini enggak. Ini langsung jadi kita dapat notif email itu otomatis udah akun Anda telah apa ya, jadi kalimat saya kayaknya ada screenshotnya sih waktu itu. Jadi ada beberapa bukti-bukti yang saya screenshot di bulan Juli kemarin yang sekarang bisa saya tampilkan gitu nanti. Jadi ini buat pelajaran teman-teman juga. Jadi kita tuh kadang bisa lalai lalai dalam segala hal ya, menjaga akun sendiri aja tuh kadang wah gitu. Apalagi banyaknya akun sekarang, karena udah musimnya atau zamannya dengan aplikasi teknologi kan. Nah ini fatal banget gitu, apalagi email dari Google itu apa ya, landasan kita sekarang ya. Ya memang ada juga email-email rekomendasi selain Google tuh juga ada gitu. Contohnya kayak Microsoft itu juga bisa digunakan pakai Outlook katanya gitu. Cuman kayaknya udah terbiasa lewat Google. Oke, jadi setelah kejadian itu malam itu, karena streamingnya malam kan, kita nonton malam jam-jam sekitar jam 8 lah katakanlah, malam Jumat lagi, saya ingat banget. Gimana caranya ngembaliin, wah pokoknya ribet sampai tengah malam, waduh gitu. Padahal itu H-3 balapan tuh saya, balapan trail, lari trail di Baturaden. Aduh parah deh, tengah malam nggak bakal. Jadi kita coba pemulihan akun dan udah ngikutin metodenya, caranya kita cek di YouTube seperti apa yang udah pernah terkena gitu. Ya memang kebijakan dari Google itu juga berubah-ubah sih tiap periode gitu kan. Kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngikutin yang periode ini, nanti periode yang akan datang itu sama, itu belum tentu soalnya. Nah jadi setelah coba semuanya nggak berhasil juga, ya udahlah. Dan itu malah kena kunci, kena lock, karena kita udah sering coba dilakukan terus. Dia kan ada fitur dari Google itu, kalau udah berapa kali coba, kalau gagal ya otomatis kena lock. Kena lock itu bisa berapa, atau mungkin berapa jam atau berapa hari untuk melakukan percobaan lagi gitu. Ya udahlah. Udah istirahat. Paginya, Jumat pagi itu sebenarnya saya ada satu kenalan orang Google, tapi udah lama nggak di Google sekarang. Dulu tuh nggak tahu beliau bagian apanya di perusahaan Google waktu itu. Kebetulan orangnya deket sini juga, di daerah Banguntapan gitu ya. Sekarang buka kedai kopi tuh, namanya Arkana Roastery Kopi. Nah ya itu nama kedai kopinya. Jadi kemarin sempat kesana sekalian, wah ini teman sepeda juga dianya gitu. Kebetulan dia udah lama nggak di Google, saya baru tahu, aduh gitu. Jadi otomatis memang iya, kalau udah lama nggak di Google kan pasti berubah semuanya. Apa yang ada di Google, katakanlah 2 tahun nih, kebetulan beliau ngomong 2 tahunan kalau nggak salah, udah nggak sama Google, ya otomatis berubah dong. Dalam setahun aja berapa bulan periodenya itu, kebijakan apa kayak keamanan dari si akun Google itu pasti akan berubah semuanya. Terbukti. Jadi waktu itu dulu belum ada di saya nih, update-nya itu hanya sampai verifikasi 2 langkah. Nah ini penting, verifikasi 2 langkah itu ternyata udah lama ya. Jadi ini gembok keamanan kita, jadi supaya nggak mudah terkena hack atau terretas oleh orang gitu kan. Dulu cukup itu. Nah
saya nggak tahu baru-baru ini atau emang udah lumayan lama. Jadi sebelum vlog villanya kena hack itu udah ada yang namanya kode cadangan. Kode cadangan itu terdiri dari 8 angka, bukan 8 huruf, 8 angka jumlahnya. 8 angka, 8 digit, biasanya ada 10. Kiri kanan 5 baris gitu ya. Kiri 5, kanan 5 gitu. Nah, itu kode cadangan tuh. Saya juga baru tahu ternyata. Wow, ini berarti emang sistem proteksinya si Google itu diperbarui lagi gitu loh. Secara nggak ini kan, nggak ada pemberitahuan, kalau kita ngecek tentunya pasti ada gitu. Jadi waktu itu belum sempat. Nah, si hacker pinter banget. Jadi begitu dapat notif nih, kita ketendang keluar, auto clock out, sama si hacker udah dipegang nih akunnya, vlog villanya, terus dirubah lah passwordnya. Dan nggak lama, berapa detik aja hilang, 1-2 detik password sama si nomor teleponnya dirubah, selesai di situ. Jadi waktu itu kita nggak punya email pemulihan pun nggak berfungsi di sini. Jadi waktu pas mau coba pemulihan akun itu tadi, email pemulihan juga nggak bisa kita gunakan. Kayaknya dirubah juga sama dia, kurang ajar ya. Nah, itu dia penyebabnya. Jadi streaming ilegal kemarin, aduh, wah ngeri juga sih. Kalau lewat HP oke, karena di HP, di smartphone itu namanya smartphone nih, dia punya sistem proteksi juga ternyata. Jadi kalau emang itu udah kena blok ya udah, berarti itu mungkin berbahaya di sini. Kalau kita orang awam ya, bukan orang IT nih, mungkin berbahaya untuk ditonton kalau udah kena blok dari si servernya. Itu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Google belum memiliki solusi untuk kreator-kreator YouTube yang masih menengah ke bawah. Oke. Contohnya saya sendiri, akun Vlog Villa itu belum jauh banget ya, belum tembus silver button. Saya bilang jauh banget karena masih di ambang subscriber sekitar 10 belasan ribu lah ya, belum sampai mendekati 100 ribu, katakanlah 90 ribuan lah. Itu udah mendekati banget. Karena silver button ini sangat penting kalau bagi saya. Bagi semua kreator YouTube juga, itu kayaknya batas minimalnya dulu sebenarnya. Jadi solusi dari Google itu, kalau secara umum yang kita lihat di artikelnya Google, jika akun Anda terkena ini bla 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 bla, solusi terakhir adalah buat akun baru. Ya berarti otomatis akun lama yang udah pernah dibuat oleh si kreator ini nggak bisa dipertahankan dong gitu. Otomatis ya bisa hilang, bisa kena hack itu tadi gitu. Susah juga ya. Nah, silver button itu emang kalau bagi saya penting, karena kita punya yang pertama banyak relasi dari silver button itu. Kita juga mudah banget bergabung dengan YouTuber kreator seluruh Indonesia, itu pasti. Kita bisa ikut forumnya dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita punya kenalan nih, katakanlah belum sampai tembus 100 ribu ya subscribernya, belum silver button gitu, masih ya mungkin kayak seperti saya, mungkin di bawah 10 ribu katakanlah. Kalau kita punya kenalan, mungkin akan mudah juga pengurusannya jika akun ini terkena kasus-kasus gini gitu. Jadi memang di sini gambling jadinya susah. Kalau udah kena hack, gimana ngurusnya? Kalau anjuran di Google seperti itu dari artikelnya, ya udah. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga, langsung aja disambung. Di channel baru, apa aja yang akan kita bahas nanti? Oke, karena saya udah ikhlas dari vlog villanya, kita beralih ke channel Alif Villa. Saya nggak peduli soal vlog villa seperti apa, tapi satu sisi video-video lama masih bisa ditonton, dan itu it's okay lah ya. Saya nggak peduli sama AdSense-nya juga, tapi AdSense alhamdulillah masih atas nama saya juga, karena itu udah verifikasi kan ya. Nah, nanti tinggal kita pikir gimana verifikasi untuk channel baru ini di channel Alif Villanya. Oke, untuk channel Alif Villa nggak jauh beda nanti dari vlog villa, cuman
sedikit lebih ini aja, lebih playlistnya lebih terkonsep aja. Waktu di vlog villa konsepnya udah lumayan banyak ya, playlistnya apa aja yang dibahas. Awal emang dari sepeda, terus review di dalam itu, terus vlog pasti ya, namanya vlog villa. Terus bikin apa kayak project bengkel gitu kan. Terus kemudian rail fans karena apa sering perjalanan menggunakan kereta juga, jadi sambil konten gitu kan. Car vlog sempet juga, jadi ya kayak semacam ada sedikit travelingnya juga gitu. Terus motoran touring yang baru-baru kemarin, terus lari. Kemudian sebenarnya lari itu saya ya ini biar teman-teman tahu ya, karena teman-teman sepeda pada ini nih, pada apa, ada miss gitu ya, ada persepsi yang miss. Saya dibilang FOMO lah dan sebagainya. Jadi saya dulu emang lari udah lama sebelum saya sepeda, jauh di bawah tahun 2020. Jadi sebelum mulai YouTube itu saya juga udah lari sebenarnya. Cuman waktu itu larinya saya offin, maksudnya udah jarang lari, fokus ke mancal aja lah, fokus ke sepeda gitu. Nah, begitu di YouTube kenapa saya juga saya tambah cabur-cabur lari, maksudnya sendiri yang lari gitu kan, apalagi ini lari lintas alam, lari trail gitu. Ini kemarin sampai dibilang udah nggak usah apa, pokoknya ibaratnya tuh fokus di sepeda aja gitu. Ya nggak gitu juga dong. Ya terserah saya dong, saya mau ngapain gitu kan. Ya kalau emang misalnya nggak berkenan ditonton ya nggak usah gitu. Saya mau nambah cabur lain ya terserah saya gitu. Dan saya nggak FOMO orangnya. Saya jujur saya nggak FOMO. Kalau saya FOMO otomatis si sepeda saya tinggalkan nih, sepeda saya jual semuanya. Itu otomatis tuh. Ini bahasnya ntar aja nih. Ini masih bahas klarifikasi vlog villanya dulu. Oke, jadi lari terus kemudian ya itu sebenarnya ya pokoknya playlistnya udah lumayan banyak sih, dari balapan juga kan, balapan di sepeda. Di Ali Villa playlist itu juga kemungkinan besar masih akan bertahan, dan sekarang itu lebih kayak gini nih, kayak ngobrol nih, tapi ini monolog ya, saya cerita, klarifikasi. Lebih ke kayak ada ngobrol santai sama teman-teman gitu loh, itu yang saya pengen. Jadi semacam event tetap, karena saya juga suka olahraga, apalagi event-event olahraga ya. Yang kita bahas itu gimana sih dari event itu tuh gitu, mungkin vibes-nya, hypes-nya, terus kita sedikit short review event ini misalnya kan, mau itu event lari trail atau mungkin sepeda. Tapi itulah, event sepeda tuh sekarang udah minim banget, apalagi yang race ya. Jadi sekarang itu event sepeda alhamdulillah masih banyak, terutama dari main sepeda sendiri masih galak ngelakuin event ini. Dan 2026 udah keluar kalendernya, keren banget dan perubahan banget ya itu. Terus ya ada juga di Jogja mungkin kayak Tour de Ambarukmo kan, Tour de Borobudur juga kemarin melaksanakan juga, meskipun bukan race lagi tajuknya gitu. Nah jadi kita menghadirkan orang-orang untuk ngobrol. Kemarin salah satu ada yaitu Mas Bogi, kita udah ada podcastnya, tapi saya tayangin ini dulu untuk klarifikasi di awal channel, untuk awal videonya. Oke, untuk Ali Villa seperti itu, nanti kurang lebih sama konsepnya, tapi saya pengen yang lebih bermanfaat aja gitu buat orang. Saya nggak peduli yang nonton seberapa viewer saya, ya yang penting bermanfaat aja sih. Mau itu AdSense-nya bisa diurus atau enggak, saya juga nggak peduli gimana caranya nanti ya. Jadi kita coba aja gitu. Saya coba, saya mau mulai dari Ali Villa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama vlog Villa dirubah menjadi Ali Villa. Oke, itu aja teman-teman. Jadi intinya teman-teman kalau udah punya akun, dijaga akun itu baik-baik kalau perlu. Nah ini nih, jadi di HP itu pentingnya kita kan ada catatan nih di HP. Akun-akun yang udah kita daftar apa kayak mungkin M-Banking dan sebagainya, dicatat juga di sini di HP. Sehat selalu buat teman-teman, tetap keep riding and running safe and goodbye.